Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel YouTube EduPeer Inspiration. Pada kali ini, gue Rifki Fayatullah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, akan menemani teman-teman sekalian nih untuk berbincang-bincang terkait pengalaman seputar dunia kampus. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue bersama narasumber pertama kita, yaitu Mulki Rizvi Ismul Azom, atau yang biasa yang akrab disapa Mulki. Oke, mungkin sedikit gue kenalkan terlebih dahulu ya mulai. Jadi Mulki ini merupakan mahasiswa jurusan Bisnis Islam FEB UI angkatan 2020. Dan menurut gue yang menarik dari Mulki adalah dua hal. Pertama, Mulki ini merupakan putra daerah kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan atau khususnya Kota Lubuk Linggau. Dan yang kedua, Mulki ini berbeda dengan gue. Mulki punya pengalaman memilih untuk gap year selama setahun dan juga melanjutkan kuliah di salah satu kampus swasta favorit di Indonesia. Lalu dia memutuskan untuk pindah ke jurusan Bisnis Islam Universitas Indonesia. Nah, mungkin lo udah penasaran banget nih, pengen tahu alasan kenapa sih Mulki memutuskan untuk gap year, kenapa Mulki memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kampus swasta favorit lalu pindah ke UI. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang terkait hal itu dalam video ini. Oke, sebelumnya mungkin izinkan gue menyapa Mulki terlebih dahulu. Sebelumnya, apa kabar Mul? Gimana kabarnya, sehat? Halo. Alhamdulillah, sehat, Li. Alhamdulillah. Oke, ini menarik nih Mul. Udah banyak mungkin teman yang lain udah penasaran banget nih sama cerita-cerita lu. Tapi mungkin di awal boleh dong Mul, ceritain sedikit banyak terkait pengalaman gap year lu, lalu pengalaman lu menjalankan kuliah di kampus swasta lalu memutuskan pindah ke UI, mungkin bisa diceritakan singkatnya. Oke, mungkin secara singkatnya kenapa alasan gue di tahun 2018 gap year itu karena gue nggak terima di mana-mana ya. Tapi abis itu gue langsung memutuskan untuk nempuh pendidikan informal di kampung Inggris Pare. Mungkin para teman-teman atau rekan-rekan kelas 12 nih udah pada tahu juga sih apa itu Pare atau kampung Inggris. Nah, gue di sana selama 5 bulan untuk cari belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, di tahun 2019, gue alhamdulillah keterima di SBMPTN, di manajemen Undip, sama di jalur tulisnya ini, Telkom University. Dan gue selama 1 tahun milih di Telkom University. Sebenarnya gue waktu itu masih pengen untuk ambil di SBM ITB. Tapi karena gue tahu kalau gue udah gap year setahun dan misalnya tahun depan gue nggak keterima di SBM ITB ataupun di kampus yang lain, seenggaknya gue udah punya pengalaman ataupun udah punya pegangan kuliah gitu selama setahun. Gitu Mas Ali. Nah di tahun 2020 karena gue masih pengen mencoba lagi kan di SBM ITB, gue di tahun kemarin itu tetap ambil SBM ITB di SBMPTN. Tapi sebagai cadangan juga gue memutuskan untuk ikut SIMAK UI karena UI satu-satunya kampus yang ujian mandirinya masih pakai ujian dan ujiannya juga ada sosumnya. Nah dari situlah gue akhirnya keterima di Bisnis Islam UI. Dan alhamdulillah bisa ketemu sama orang-orang hebat sih kayak Mas Ali, kayak Mas Daus juga. Ya mungkin itu jadi alasan utama gue kenapa gue ngambil di UI. Oke, menarik sih. Tapi kalau gue pengen lanjutin nih Mo, yang menjadi pertanyaan lagi adalah mungkin sebelumnya udah pernah sekolah di salah satu kampus swasta favorit di Indonesia gitu ya. Tapi kenapa memutuskan untuk pindah ke UI? Pertanyaan juga sebenarnya, kenapa memilih Bisnis Islam, jurusan Bisnis Islam, dan kenapa harus Universitas Indonesia? Mungkin itu dua pertanyaan besar, dan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga ya jurusan Bisnis Islam. Mungkin boleh nih dijelaskan sedikit. Boleh. Kenapa memutuskan pindah ke UI ya? Mungkin lebih tepatnya ya. Mungkin alasan paling klasiknya itu ekonomi ya. Di UI gue bisa dapat setengah UKT dari yang gue bayarkan di Telkom. Dan itu lumayan banget tuh. Dari yang gue bayar di Telkom sekitar 9 juta. 9 juta. Di UI gue cuma bayar setengahnya aja gitu.
Mungkin itu alasan klasiknya, tapi alasan utama gue adalah karena gue ingin berkompetisi dan ya inginlah kita belajar dari orang-orang hebat yang ada di UI, kayak Mas Ali contohnya, salah satu rekan gue di penelitian IBC ini. Dengan gue berkompetisi bersama orang-orang hebat, gue yakin diri gue bakalan terpacu dan terinspirasi lah untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ya, gue selama di UI gue ketemu banyak orang-orang hebat yang dapat yang memacu gue lah untuk terus berkontribusi bagi kemajuan diri gue sendiri. Kayak kemarin gue cerita sama Bang Ferdi, Bang Izzy, dan itu benar-benar pengalaman mereka tuh ya patut untuk dijadikan contoh bagi dalam diri gue sendiri, dan gue alhamdulillah terpacu untuk memperbaiki pola hidup gue mungkin ya, ataupun kebiasaan gue. Itu sih alasannya. Mungkin kalau teman-teman baca buku Grit karya Angelo Duckworth sendiri, di situ dijelasin kalau ini dia memberikan perumpamaan ya, dan emang terjadi sih. Jadi seorang atlet ketika dia masih ataupun setelah dia berlibur dari klub profesionalnya sama setelah dia masuk ke klub profesional, itu berbeda banget pola kebiasaannya. Waktu dia sebelum masuk klub profesional misalnya, nah atlet ini mungkin nggak pernah bangun pagi untuk lari ataupun untuk olahraga lah, untuk mempersiapkan diri. Tetapi ketika dia masuk ke klub profesional, dia mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi itu udah siap untuk olahraga. Dan ini nggak akan dia temuin kalau dia nggak masuk klub profesional ini. Mungkin itu sih perumpamaan yang gue dapetin ya waktu gue masuk ke UI, karena gue jadi terpacu untuk belajar lebih dan membiasakan diri lah untuk terus belajar. Nah, alasan gue masuk bisnis Islam sendiri itu karena gue kan suka bisnis nih, dan juga alhamdulillah gue tertarik juga untuk mendalami agama Islam. Nah, gue ingin waktu gue berbisnis, gue itu bisa menerapkan nilai-nilai syariah yang ada di bisnis gue, dan juga gue menjauhi apa yang dilarang dalam Islam sendiri dalam berbisnis. Mungkin banyak kasusnya ya, tapi salah satu contohnya itu riba, dan itu kan harus kita pelajari dalam berbisnis itu gimana supaya kita terhindar dari yang namanya riba. Alasan selanjutnya adalah gue ngelihat bahwa ekonomi syariah di Indonesia sendiri sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih, lagi tinggi-tingginya. Dan dari hal tersebutlah gue ingin untuk coba-coba nih belajar masuk ke ekonomi syariah. Kali aja setelah gue lulus, gue punya peluang untuk jadi membuat produk yang bisa jadi market leader di ekonomi syariah ini. Mungkin itu sih alasan kenapa gue masuk ke UI, sama alasan kenapa gue milih bisnis Islam sendiri. Oke, ini menarik boleh. Kalau misalnya bisa gue simpulin, lo tuh orang yang punya semangat juang tinggi, dan ya motivasi lo untuk masuk bisnis Islam UI juga besar banget kan. Nah, mungkin masih terkait hal ini, seperti yang tadi mungkin sempat gue singgung juga di awal, bosnya lo dari anak daerah, gitu, putra daerah dari Sumatera Selatan. Nah, gue pengen tahu dong pandangan lo terkait mungkin banyak orang yang bilang bosnya anak daerah susah masuk UI gitu, anak daerah susah survive di UI, anak daerah pokoknya peluangnya kecil. Nah, kira-kira kalau dari pandangan lo sendiri gimana tuh, terkait hal ini? Ini menarik sih, kalau gue lihat dari fakta lapangan yang ada ya, yang pernah dijabarin sama Mas Iman Usman, co-founder dari Ruang Guru sendiri. Dia bilang kalau di Provinsi Sumatera Barat, dibandingin sama salah satu sekolah favorit di Jakarta, yang keterima di UI itu lebih banyak dari salah satu sekolah favorit yang ada di Jakarta daripada yang ada di daripada keseluruhan Provinsi Sumatera Barat. Dan itu kan hal yang jomplang banget ya. Berarti ada masalah nih di dalam pendidikan di daerah sama di pusat ibu kota gitu. Nah, mungkin dari data fakta tersebut gue bisa
ngambil kesimpulan ya bahwa memang benar sih bahwa orang-orang daerah sendiri itu lebih dikit yang masuk ke UI daripada anak-anak Jabodetabek khususnya. Mungkin fakta lainnya adalah banyak orang-orang yang gue tanyain nih, adik kelas atau teman-teman gue, yang jadi problema itu adalah mindsetnya Mas Ali. Jadi mereka tuh menganggap UI ini terlalu tinggi dan mereka tuh udah ngedon duluan. Mereka udah mikir bahwa gue nggak bisa masuk UI. Tapi padahal kalau misalnya mereka mau coba, mau belajar lah, ya mau setidaknya belajar, mereka tuh bakalan bisa untuk masuk UI. Nah kemarin alhamdulillah adik kelas gue ada yang keterima di sistem informasi UI. Dan itu karena memang murni karena dia pengen coba aja, tes SIMAK UI. Alhamdulillah lolos gitu. Nah ini kan sebagai bukti ya, sebenarnya kalau kita tuh mau mencoba, itu tuh sebenarnya kesempatan kita untuk masuk tuh ada. Tapi karena kita ini nggak mau mencoba, yaudah kesempatan kita untuk masuk UI itu udah nggak ada lagi. Udah kecil lah. Yang penting, yang utama tuh cobalah dulu untuk masuk UI. Dan selama kalau kamu udah yakin untuk mencoba masuk UI, kamu harus persiapin diri kamu juga gitu untuk ke sana. Mungkin itu sih Mas Ali. Ini mungkin terakhir nih ya. Pengen dong pesan-pesannya, advice dari Mulki untuk mungkin adik-adik atau teman-teman penonton semua yang mungkin masih merasa takut untuk mencoba pengalaman gap year mungkin, atau mungkin takut untuk anak daerah, putra daerah takut untuk mencoba UI karena ya mungkin diiming-imingi susah, peluangnya kecil. Ya mungkin dari pengalaman Mulki sendiri mungkin bisa nih, kira-kira pesan apa yang bisa Mulki sampaikan buat adik-adik sekalian? Oke, mungkin untuk yang pertama ya, untuk yang takut gap year atau gimana ya, mungkin gue mau kasih pesan sih. Jangan takut ngambil gap year, soalnya gap year itu kesempatan kamu tuh untuk mengenal diri kamu lebih dalam lagi. Kamu punya 1 tahun lebih untuk belajar, mengeksplorasi banyak hal yang sebelumnya nggak kamu dapetin di sekolah formal. Mungkin kayak belajar, kayak gue kemarin kan belajar mendalami bahasa Inggris ya, dan itu memang benar-benar worth it gitu. Kamu juga bisa mendalami soft skill ataupun hard skill yang ingin kamu coba, kayak misalnya mau belajar fotografi, mau belajar masak atau gimana. Dan itu benar-benar peluang yang langka banget. Soalnya kalau kamu udah masuk kuliah ataupun udah nanti setelah lulus dari kuliah kamu kerja, itu nggak akan ada lagi gitu peluang tersebut. Mungkin, nah setelah kamu masuk gap year, gue mau ngasih pesan juga sih, kalau kamu tuh punya privilege untuk belajar lebih panjang daripada adik-adik kelas kamu. Nah itu peluang selama kamu 1 tahun itu tolong dimanfaatkan, jangan lengah dan tetaplah fokus untuk belajar di sana. Nah mungkin untuk putra-putra daerah atau putri-putri daerah yang takut masuk UI, pesan dari gue adalah get out from your comfort zone. Keluar aja dari zona nyaman lu. Lu jangan takut untuk masuk ke UI. Soalnya sebenarnya jadi alasan lu nggak bisa masuk UI itu karena lu udah yakin duluan gitu. Karena kalau lu tuh nggak bisa masuk UI. Sebenarnya kalau lu yakin aja, lu bakalan bisa kok masuk UI. Dan banyak contohnya orang-orang daerah yang lulus ke UI. Yang penting get out from your comfort zone dan coba lo untuk belajar dan konsisten dalam belajar itu. Soalnya yang ingin masuk UI itu orang-orang yang berkompeten, dan kalau kamu ingin jadi orang yang berkompeten ya itu lu harus konsisten dengan belajar dan ya get out from your comfort zone. Itu aja sih Mas Ali. Oke, wah keren banget nih. Sebelumnya mungkin gue mau ke panitia semua mengucapkan terima kasih juga nih untuk Mas Mulki yang udah bersedia berbagi cerita, kisah, inspirasi untuk teman-teman EduPeer Inspiration semua. Oke, mungkin itu Mulki wawancara singkat untuk video kali ini. Gue juga pribadi mendoakan semoga Mulki selalu diberikan kesuksesan dan keselamatan untuk karir dan studi ke depannya. Oke, terakhir mungkin gue juga mengingatkan untuk teman-teman penonton semua, jangan lupa untuk pantau terus lini masa kita di Instagram di edupeer.inspiration dan juga di kanal YouTube kita di edupeer inspiration untuk tonton terus video-video kita selanjutnya, konten-konten kita berikutnya. Dan mungkin itu dari gue pribadi, sampai jumpa di konten berikutnya. See you, sampai jumpa teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.